Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul Politik Pengakuan dalam Politik Kewargaan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Politik pengakuan adalah konsep yang mengakui identitas, keberagaman, dan hak kelompok dalam masyarakat. Di Indonesia, dengan lebih dari 1.300 suku, ratusan bahasa, dan berbagai agama. Konsep ini penting untuk keharmonisan sosial dan keadilan. Konsep ini mulai muncul pada masa prakemerdekaan, didorong oleh kesadaran identitas nasional melalui organisasi seperti Jong Java dan Budi Utomo, serta Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada era Orde Lama, perdebatan negara kesatuan versus federalisme dan upaya Soekarno menyatukan identitas melalui Nasakom mewarnai politik pengakuan. Di Orde Baru, stabilitas politik dijaga dengan menekankan perbedaan budaya melalui Pancasila sebagai ideologi tunggal. Reformasi membuka ruang ekspresi identitas, memungkinkan gerakan agama, etnis, dan budaya menuntut pengakuan. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana nasionalisme etnis dan nasionalisme modern saat prakemerdekaan. Lalu yang kedua, bagaimana integralisme, federalisme, dan Nasakom pada saat Orde Lama. Lalu yang ketiga, mengapa era Orde Baru disebut sebagai era stabilitas politik. Lalu yang keempat, bagaimana dinamika politik identitas pada era reformasi, termasuk pelembagaan perda syariat dan politisasi identitas etnis, mempengaruhi kesetaraan hak warga negara dan stabilitas sosial di Indonesia. Lalu lanjut ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui nasionalisme etnis dan nasionalisme modern saat prakemerdekaan. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bagaimana integralisme, federalisme, dan Nasakom pada saat Orde Lama. Yang ketiga, untuk mengetahui mengapa era Orde Baru disebut sebagai era stabilitas politik. Yang keempat, untuk mengetahui dinamika politik identitas pada era reformasi, termasuk pelembagaan perda syariat dan politisasi identitas etnis, mempengaruhi kesetaraan hak warga negara dan stabilitas sosial di Indonesia. Baik, saya Angel Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana nasionalisme etnis dan nasionalisme modern saat prakemerdekaan. Politik pengakuan dan semangat kebangsaan di Indonesia mulai muncul setelah Belanda menerapkan politik etnis, yaitu pada tahun 1901, terutama melalui pendidikan yang memperkenalkan pemuda pada ide kebebasan dan nasionalisme. Organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Ambon, dan Jong Sumatera mulai menyadari bahwa identitas sebagai orang Indonesia, meski berada di bawah pengawasan ketat kolonial pada saat itu, perbedaan antara penjajah dan yang terjajah memperkuat semangat kebangsaan untuk menuntut pengakuan. Budi Utomo didirikan oleh Sutomo pada tahun 1908 untuk menyatukan pemuda melawan kolonialisme. Namun, kemudian dianggap terlalu Jawa sentris. Multatuli mendirikan Indech Party pada tahun 1912 yang mengusung pandangan bahwa kebangsaan harus melibatkan seluruh etnis di Hindia Belanda dan menekankan modernisasi. Semangat kolektif semakin kuat hingga lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Lalu dilanjut pada tahun 1930-an, gerakan nasionalisme melemah karena persepsi kolonial ditambah munculnya fasisme di Eropa dan Jepang. Yang menariknya, perhatian beberapa kepada kelompok pemuda Parindra yang memimpin Sutomo memiliki potensi kerjasama dengan Jepang. Sementara PNI dan tokoh nasionalis seperti Hatta dan Soekarno menolak fasisme dan menganggapnya bertentangan dengan cita-cita sosialisme dan demokrasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana integralisme, federalisme, dan Nasakom pada saat Orde Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, muncul perdebatan tentang bentuk negara Indonesia antara konsep negara kesatuan dan federasi.
Soepomo mengusulkan negara integralistik yang mendapat dukungan Yamin, yang fokus pada persatuan nasional. Hatta menolak konsep kesatuan tersebut dan mendukung federalisme agar setiap daerah memiliki otonomi tanpa mengorbankan persatuan. Mayoritas BPPKI mendukung bentuk negara kesatuan, tetapi Belanda kembali melalui agresi militer dan membentuk Republik Indonesia Serikat atau disebut dengan RIS yang diterima oleh Soekarno dan Hatta dengan Undang-Undang 1950 karena tekanan internasional. Ketegangan antara pendukung kesatuan dan federalisme berlanjut pasca kemerdekaan memicu pemberontakan daerah seperti PPRI Permesta. Selain itu, isu politik identitas juga muncul, terutama terkait peran Islam dalam ideologi negara. Soekarno mencoba menjaga stabilitas dengan konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, komunisme untuk menyatukan militer dan PKI sebagai pilar penting negara. Namun, ketegangan antara kelompok ini memuncak dengan insiden 30 September 1965 yang mengakhiri pengaruh PKI dan menjadikan militer dominan dalam politik Indonesia. Mengapa Orde Baru disebut era stabilitas politik? Pasca Orde Baru, rejim secara diam-diam memanfaatkan Pancasila sebagai alat politik untuk normalisasi, yang pada akhirnya diinginkan untuk melegitimasi kekuasaan tunggal selama 32 tahun. Pada awalnya, masyarakat tidak melihat ini sebagai masalah, karena rejim Orde Baru dan Pancasila digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan kekuasaan diktator yang mengekang kreativitas, kebebasan pendapat, dan inisiatif rakyat. Presiden Soeharto sejak awal pemerintahannya menjadikan sebagai pembangunan sebagai ideologi negara yang berfungsi untuk mengatur semua aspek kehidupan negara dengan tujuan menjaga stabilitas politik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara juga mendefinisikan secara sepihak apa yang dimaksud dengan bangsa Indonesia dan patriotisme melalui berbagai bentuk propaganda dan indoktrinasi di hampir semua sektor kehidupan sosial, menjadikan ideologi alternatif atau klaim identitas yang berbeda tidak diterima dan dianggap sebagai ancaman terhadap keutuhan bangsa. Salah satu dampak signifikan dari klaim kebangsaan sepihak ini adalah penyeragaman baik dalam birokrasi maupun dalam bidang budaya. Pada pertengahan dekade 1990-an, Indonesia menghadapi krisis moneter yang sangat parah yang berdampak besar pada legitimasi rejim Orde Baru. Bagaimana dinamika politik identitas pada era reformasi, termasuk pelembagaan Perda Syariah dan politisasi identitas etnis, mempengaruhi kesetaraan hak harga negara dan stabilitas sosial di Indonesia. Pada periode pasca Orde Baru, terbukanya ruang kebebasan memunculkan gerakan-gerakan yang memperjuangkan pengakuan identitas, termasuk dari kelompok Islam dan keberadaan. Kelompok-kelompok ini berargumen bahwa Islam harus menjadi dasar negara dan peraturan daerah, serta memanfaatkan peluang pasca Orde Baru untuk mengimplementasikan politik Islam, seperti dengan munculnya peraturan daerah syariat, Perda Syariah. Meskipun ini bertentangan dengan UU nomor 22/1999, Perda Syariat menjadi salah satu sumber konflik besar karena berdampak pada minoritas termasuk non-muslim, perempuan dan Ahmadiyah yang kehilangan hak-hak kewarganegaraannya.
ini menceritakan ketidakmampuan negara untuk menjaga keberagaman warganya. Selain itu, reformasi memberi momentum bagi elit lokal untuk mengonsolidasikan kekuatan identitas etnis guna menolak pimpinan daerah untuk membuka berasal dari etnis mayoritas. Fenomena pemekaraan wilayah seperti di Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua menunjukkan bahwa politisasi identitas digunakan oleh elit lokal untuk merebut dan mempertahankan kekuatan. Politik identitas ini berkembang dengan basis isu-isu lingkungan, gender, seksualitas, kepribumian, dan sebagainya. Banyak di antara sudah ada sebelumnya tetapi baru mendapat perhatian luas di era reformasi. Kesimpulannya ialah, politik pengakuan mempunyai peran penting dalam menjaga keberagaman dan keadilan di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah, nasionalisme etnis dan modern muncul pada masa pra-kemerdekaan sebagai respon terhadap kolonialisme dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 sebagai tonggak persatuan. Pada masa Orde Lama, perdebatan mengenai integralisme, federalisme, dan asakom mencerminkan tantangan dalam menjaga keharmonisan di tengah keberagaman. Pada era Orde Baru dikenal sebagai masa stabilitas politik, namun stabilitas tersebut dicapai melalui cara-cara represif, penindasan terhadap kebebasan dan keberagaman identitas. Di era reformasi, dinamika politik identitas kembali muncul melalui peraturan syariah daerah dan politisasi etnis dan kerap meminggirkan kelompok minoritas, sehingga menimbulkan tantangan baru bagi persamaan hak dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, pengakuan terhadap jati diri harus dibarengi dengan upaya membangun kesetaraan untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif dan harmonis.